Shalom adik-adik. Apa kabar sore hari ini? Om harap kalian semua yang ada di rumah pada sehat-sehat, pada baik-baik. Ya adik-adik. Dan Om mau ajak kalian semua untuk hari ini kita akan memuji Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan, dan kita mau beribadah di Jumat Ceria Yayasan Pelayanan Hotmatogu Samosir. Nah adik-adik, sebelum itu Om Iman ajak kalian untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita awali ibadah kita di dalam doa. Mari kita lipat tangan kita, kita tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kami memuji Tuhan, kami akan menyembah Tuhan, dan kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan Yesus, tolong kami, bahkan anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan Yesus, Kau berkati mereka di dalam ibadah mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, tadi Om Iman sudah katakan bahwa Om Iman mau ajak adik-adik yang ada di rumah untuk memuji Tuhan. Sebelum itu, Om Iman ajak kalian semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri, baik di layar televisinya atau layar HP-nya, berdiri, dan kita akan menyanyikan pujian ini. Hari ini kurasa bahagia bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan berkati, dan kita merasa bahwa bahagia karena Tuhan Yesus ada bagi kita. Hari ini kurasa bahagia.
adik-adik, pujian tadi mengatakan bahwa hari ini adalah hari Tuhan. Bahwa hari ini hari di mana kita bahagia karena kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini, sore ini kita akan belajar lagi dari tema yang baru, yaitu tentang garam dan terang dunia. Kiranya lewat firman Tuhan ini adik-adik, kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam terang Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Om Iman ajak kalian semua dalam sikap penyembahan, kita menaikkan pujian, aku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Ya, shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Om berharap kalian semua sehat, ya tetap semangat ya. Dan sore ini kita mau dengar cerita firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu. Mari lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sore ini ada waktu untuk dengar cerita firman Tuhan. Bapa kiranya menolong kami untuk bisa mendengar dengan baik, juga memahaminya dan mampu melakukannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sore ini mau dengar cerita firman Tuhan, bagaimana kita menjadi saksi, menjadi contoh yang baik ya dari Alkitab. Tuhan Yesus pernah mengajar kepada para murid bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Garam dan terang dunia. Nah, adik-adik, Om mau tanya, sudah pernah lihat garam? Pasti sudah dong ya. Kalau di rumah, mama di dapur itu pasti ada garam untuk memasak gitu ya. Iya. Nah, ternyata Tuhan Yesus dulu pernah mengajarkan supaya anak-anak Tuhan itu mencontoh garam dan terang dan lampu dan pelita. Nah, kita belajar dulu dari garam, ya kan? Dari garam. Nah, kita baca dulu ayatnya ya adik-adik. Nah, di dalam Matius pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-13, Tuhan Yesus bilang begini, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Ayat 14, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Nah, adik-adik, garam. Adik-adik tahu nggak fungsi garam? Garam itu ternyata sangat penting loh adik-adik. Ya, kalau di dapur, mama itu kalau memasak menggunakan garam, ada 2 fungsinya minimal. Yang pertama, untuk memberikan rasa. Coba kalau nanti mama di dapur, waktu memasak, bilang sama mama, "Ma, nggak usah pakai garam ya.
nanti adik mau makan sayur tanpa garam. Ketika adik coba masakan mama tanpa garam, pasti adik nggak suka. Nah, berarti garam itu memberikan rasa yang enak, membuat makanan menjadi nikmat, gitu ya. Jadi kalau mama membubuhkan atau memberikan sedikit garam di masakannya, itu supaya semua kita seisi rumah boleh makan makanan yang enak dan nikmat. Jadi garam itu memberi rasa. Nah, pelajarannya apa nih? Bahwa garam itu, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan disebut menjadi garam dunia. Kita harus memberi contoh yang baik, mempengaruhi orang lain dengan perilaku kita yang baik. Kalau teman-teman kita suka melakukan yang tidak baik, suka bolos, suka berkelahi, suka ganggu teman, suka malas beribadah, nggak suka berdoa, nggak suka dengar firman Tuhan, lalu kita suka melakukan yang baik-baik, kita harus mempengaruhi mereka. Kalau orang ngajak kita, ayo nggak usah ke gereja, kita justru sebaliknya. Mari kita ke gereja, mari kita berdoa, mari kita dengar firman. Yuk bantu mama di rumah, yuk lakukan yang baik. Nah, itu jadi garam dunia. Yang kedua, garam itu fungsinya adalah untuk mengawetkan. Zaman dahulu adik-adik belum ada kulkas seperti sekarang di rumah kita. Untuk mengawetkan satu makanan, itu biasanya garam dibubuhkan, ya, itu untuk membuat makanan itu menjadi tahan. Nah, kalau pelajarannya apa adik-adik? Menjadi garam sebagai pengawet, akhirnya kita tidak boleh membiarkan dosa, kesalahan orang lain, kesalahan orang di dunia itu kita biarkan. Kita yang harus memperbaikinya, gitu ya. Kalau kita melihat adik kita buat jahat, adik kita buat yang tidak baik, kita yang harus mengingatkan. Kalau kita lihat teman kita juga melakukan dosa, kita yang mengingatkan. Kalau kita lihat orang lain melakukan hal yang salah, kita yang memperbaikinya. Nah, itu baru disebut garam dunia. Kita mempengaruhi, memberi teladan, memberi contoh kepada orang lain. Nah, yang kedua, kita belajar tentang terang. Adik-adik, sekarang kita taunya kalau malam hari itu supaya ruangan atau sekeliling kita menjadi terang, itu membutuhkan lampu listrik, betul? Iya. Kalau zaman dahulu belum ada listrik. Dulu adanya itu pelita atau lampu minyak, lampu teplok atau lampu Petromax yang bisa menyala jika ada minyaknya, begitu. Nah, zaman dahulu kalau ada lampu dinyalakan lalu ditaruh di bawah gantang atau panci, ditutup begitu, maka otomatis seluruh ruangan itu tetap menjadi gelap. Jadi nggak ada gunanya kalau lampu dinyalakan tapi tetap ditutupi. Sebaiknya kalau lampu dinyalakan itu harus ditaruh di tempat yang tinggi. Gunanya apa adik-adik? Supaya seluruh ruangan, seluruh tempat itu menjadi terang dan kelihatan. Maka itu akan menolong kita untuk bisa beraktivitas, berjalan, ya, melakukan kegiatan jika ruangan itu menjadi terang. Kita nggak tabrak sana sini, ya kan? Nggak ada masalah jadinya. Maka kalau anak-anak Tuhan disebut sebagai terang dunia, maka dia harus bisa mencontohkan, menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, dia harus bisa memberikan perbuatan-perbuatan baiknya itu dapat dilihat, dapat disaksikan, dapat dirasakan oleh orang lain. Artinya kehadiran adik-adik itu bagi teman-teman, bagi sesama itu harus menjadi contoh yang baik, teladan yang baik. Nah, kita baca ayat terakhirnya itu loh adik-adik. Ya, ayat terakhir dari Matius pasal yang ke-5 itu katakan seperti ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi kalau adik-adik sudah baik, tetapi tidak menunjukkan kebaikannya kepada dunia, tidak ada gunanya.
Aku sudah baik, tapi aku di rumah aja, aku di dalam kamar aja. Itu tetap kurang baik. Kalau kita sudah tahu yang baik dan benar, kita harus menunjukkan supaya semua itu bisa dirasakan oleh orang lain. Oke adik-adik? Nah, sekarang kita menghafalkan ayat firman Tuhan dalam Filipi 4 ayatnya yang kelima. Filipi 4 ayatnya yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Sekali lagi, Filipi 4 ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Oke adik-adik, selamat menjadi berkat, selamat menjadi saksi Tuhan, menjadi garam dan terang dunia kepada semua orang. Supaya nama Tuhan dimuliakan, Tuhan senang, Tuhan bangga, dan banyak orang yang diberkati. Amin, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini berbicara lagi bagi kami, mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan, supaya kami mampu menjadi pelaku firman, untuk menjadi contoh yang baik, menjadi teladan, menjadi saksi Tuhan kepada siapapun, supaya orang dapat melihat ada Yesus dalam hidup kami, nama Tuhan dimuliakan, dan mereka semua diberkati lewat hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Wah, adik-adik, cerita yang sangat bagus ya. Bagaimana Om Hombing sudah sampaikan bahwa kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya terang, membawa dampak bagi teman-teman kita adik-adik yang belum hidup dalam terang, yang hidup dalam dosa. Kalau kita sudah terima Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus ada bagi kita, bagi Om Iman, bagi adik-adik semua, dan hidup kita hidup dalam terang Tuhan Yesus Kristus, maka terang itu yang Tuhan berikan bagi Om, bagi adik-adik semua, mari kita bagikan bagi keluarga kita, bagi orang tua kita, bagi sahabat kita, bagi teman kita, dan bagi siapapun yang adik-adik kenal. Nah, oleh karena itu adik-adik, kita meresponi firman Tuhan ini, cerita kita dengan satu pujian. Yesus adalah terang dunia. Kita percaya adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu terang dunia bagi kita semua. Oleh karena itu kita mau menyanyi dan menari untuk Tuhan. Ikutin kakak ya. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatkan. Yesus telah kuterima di hatiku.
adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan tiba saatnya Om akan mengakhiri persekutuan ini. Dan adik-adik yang ada di rumah, mari kita lipat tangan lagi, kita tutup mata, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami di minggu ini, Jumat Ceria. Kiranya Tuhan tolong kami, Tuhan Yesus, bahkan cerita firman Tuhan yang kami sudah dengar, Tuhan Yesus, Tuhan berkati kami, Tuhan tolong kami supaya kami melakukan dalam hidup kami, dan kami bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam terang Tuhan Yesus Kristus. Dan hidup kami ketika kami bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan berdampak bagi orang lain juga, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai ibadah kita Jumat Ceria pelayanan Hotma Togu Samosir. Nah, adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa ya, Om akan ingatkan lagi bahwa minggu depan jam yang sama, jam 4 sore, kita kembali dalam acara kita mengikuti Jumat Ceria ini. Oke adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita.